Dalam perjalanan batin seseorang menuju kesadaran yang lebih tinggi, ada kalanya mereka merasa seolah menemui jalan buntu yang tak terlihat. Meditasi sudah menjadi rutinitas. Berbagai praktik spiritual telah dijalani, dan hidup pun mulai diarahkan dengan niat yang lebih sadar. Tapi, tetap saja, ada rasa seperti ada sesuatu yang mengganjal. Seolah-olah kita berdiri di ambang pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, namun tidak bisa melangkah melewatinya. Lalu muncul pertanyaan, apa yang salah? Apa yang masih kurang? Beberapa mulai menyalahkan diri sendiri, merasa belum cukup disiplin, belum cukup bersih, atau belum cukup terhubung. Yang lain malah mencari-cari lagi, buku baru, metode baru, atau guru baru. Namun semua pencarian itu tetap tidak membawa jawaban yang memuaskan. Padahal, akar dari kebuntuan itu bisa jadi bukan sesuatu yang rumit atau misterius. Seringkali, penyebabnya justru tersembunyi dalam sesuatu yang sangat dekat, sangat sehari-hari, hingga luput dari perhatian. Cara kita bernafas. Nafas adalah kehidupan. Ia adalah aliran energi yang menyatukan tubuh, pikiran, dan kesadaran kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri ini. Tapi kebanyakan orang bernafas tanpa sadar, hanya sebagai fungsi otomatis seperti jantung yang berdetak atau darah yang mengalir. Padahal, cara bernafas kita bisa menjadi pembuka atau justru menjadi penghalang bagi pertumbuhan spiritual yang sejati. Bayangkan sebuah sungai jernih yang mengalir tenang, memberi kehidupan di sepanjang jalurnya. Jika alirannya terganggu, entah oleh batu besar atau arus yang terlalu deras, maka seluruh ekosistemnya bisa terguncang. Begitu juga dengan nafas kita. Jika alirannya tidak seimbang, tidak lembut, tidak alami, maka energi di dalam tubuh pun jadi kacau. Dampaknya merembet ke emosi, pikiran, bahkan ke koneksi terdalam kita dengan kesadaran yang lebih tinggi. Karena proses bernafas terjadi begitu saja, kebanyakan dari kita tak pernah menyadari bahwa kita mungkin telah bernafas dengan cara yang salah sepanjang hidup. Tanpa sadar, nafas yang salah bisa menjadi penghalang halus tapi sangat kuat dalam perjalanan spiritual kita. Tapi ada kabar baik. Ketika kita mulai memperhatikan dan mengubah cara bernafas, keajaiban kecil bisa mulai terjadi. Gerbang yang tadinya terasa tertutup, perlahan terbuka. Energi yang stagnan mulai bergerak. Kejernihan yang dicari-cari mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Nafas. Seringkali kita menganggap nafas sebagai hal biasa, sesuatu yang otomatis, tak perlu dipikirkan. Kita sudah bernafas sejak lahir. Tanpa pernah belajar bagaimana melakukannya dengan benar, namun di balik kesederhanaannya, nafas adalah jembatan. Penghubung antara dunia dalam dan luar, antara tubuh, pikiran, dan kesadaran dengan kehidupan itu sendiri. Coba rasakan nafasmu saat ini. Apakah ia mengalir lembut, atau pendek dan terburu-buru? Apakah ia ringan seperti angin sore, atau berat seperti membawa beban tak kasat mata? Jika kamu perhatikan lebih dalam, nafas bukan hanya tentang udara yang masuk dan keluar. Ia adalah cermin dari kondisi batinmu. Saat kita dilanda cemas, nafas menjadi dangkal dan terputus-putus. Saat ketakutan muncul, nafas bisa tertahan. Sebaliknya, saat hati tenang, nafas mengalir lembut seperti ombak kecil di tepi pantai. Itu bukan kebetulan, karena nafas dan emosi adalah dua sisi dari koin yang sama. Nafas dan kondisi batin saling mempengaruhi, saling mencerminkan satu sama lain. Tapi ironisnya, sebagian besar orang melewati hari-harinya tanpa pernah menyadari bagaimana mereka bernafas.
Dalam kesibukan yang padat dan ritme hidup yang tergesa-gesa, mereka terus menghirup udara tanpa sadar bahwa setiap tarikan nafas yang pendek dan terburu-buru adalah sinyal yang ingin berkata, "Tubuh ini sedang tegang, aku sedang berjuang." Di balik stres yang tidak bisa dijelaskan, di balik gelisah yang muncul tanpa sebab yang jelas, sering tersembunyi akar yang luput diperhatikan. Pola pernafasan. Nafas yang keliru bisa menempatkan tubuh dalam kondisi siaga terus-menerus, seolah-olah sedang bersiap menghadapi ancaman yang tak kunjung datang. Hasilnya, ketegangan menjadi normal baru, dan pikiran jarang menemukan ruang untuk diam. Tapi di balik itu, ada harapan besar. Kesadaran akan nafas bisa menjadi gerbang menuju ketenangan yang sesungguhnya. Begitu seseorang mulai memperhatikan ritme nafasnya, dan dengan perlahan memperbaikinya, transformasi pun terjadi. Stres yang dulu terasa berat, perlahan meluruh. Ketenangan yang terasa jauh, mulai terasa hadir. Nafas yang mengalir dengan lembut membawa kejernihan, seolah menyapu kabut yang lama menyelimuti pikiran. Bayangkan danau tenang dengan permukaan yang jernih, memantulkan langit dan awan di atasnya. Seperti itulah efek dari nafas yang harmonis. Ia menciptakan ruang di dalam diri, ruang tempat kesadaran tumbuh dan ketenangan bisa berakar. Saat seseorang memperlakukan nafasnya dengan penuh perhatian, ia tidak hanya mengubah cara bernafas, tapi juga mengubah cara hidup. Ia tak lagi sekedar bertahan di tengah arus kehidupan, tapi mulai menyatu dengan iramanya, seperti menari bersama semesta. Disinilah letak keajaiban. Nafas yang tadinya hanya dianggap fungsi otomatis tubuh, kini berubah menjadi jembatan menuju kedalaman batin, menuju kedamaian yang sesungguhnya. Semua orang bernafas, tapi tidak semua orang melakukannya dengan benar. Banyak yang menganggap nafas hanyalah proses biasa, tak perlu dipikirkan. Tapi seperti musisi yang tanpa sadar memainkan nada yang sumbang, nafas yang salah pun bisa menciptakan ketidakharmonisan di dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Bagi mereka yang tengah menapaki jalan spiritual, kesalahan bernapas bisa menjadi penghalang halus namun kuat. Meditasi menjadi sulit, pikiran mudah kacau, emosi tidak stabil, dan tidak ada penjelasan yang tampak masuk akal. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, akar dari semua ketidakseimbangan itu sering bermula dari satu hal: pola napas yang keliru. Ada 4 kesalahan utama dalam bernapas yang dapat memperlambat bahkan menghalangi perkembangan spiritual. Ibarat pintu yang terkunci rapat, kesalahan-kesalahan ini membatasi aliran energi, menciptakan sekat yang memisahkan seseorang dari kedamaian yang ia cari. Namun begitu kesalahan-kesalahan ini dikenali dan diperbaiki, pintu menuju kesadaran yang lebih dalam akan mulai terbuka. Kesalahan pertama, pernapasan dangkal di dada. Tanpa disadari, banyak orang hanya bernapas di bagian atas paru-parunya. Tarikan napas mereka pendek dan dangkal. Cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk memberi kehidupan yang penuh. Udara hanya sampai di dada, tidak pernah turun ke perut, tidak pernah mengisi tubuh sepenuhnya. Ini lebih dari sekedar kebiasaan buruk. Ini adalah sinyal bahaya yang dikirim ke otak, menyampaikan pesan bahwa tubuh sedang dalam ancaman. Otak pun merespons dengan memicu mode siaga, fight or flight. Hasilnya, tubuh jadi tegang, pikiran gelisah, dan meditasi terasa jauh dari keheningan sejati. Solusinya sederhana, meski butuh latihan dan kesadaran. Mulailah dengan melatih pernapasan diafragma. Letakkan satu tangan di dada, satu lagi di perut. Saat menarik nafas, pastikan tangan di perut yang terangkat, bukan yang di dada. Biarkan udara masuk perlahan seperti air mengisi bejana, lembut dan penuh.
Kesalahan kedua, menahan nafas tanpa disadari. Pernahkah kamu merasa begitu fokus, entah saat bekerja, membaca, atau menatap layar ponsel, lalu tiba-tiba menyadari bahwa napasmu tertahan? Jika iya, kamu tidak sendirian. Fenomena ini dikenal sebagai email apnea, kebiasaan menahan nafas tanpa sadar saat sedang berkonsentrasi. Sekilas tampak sepele, tapi kebiasaan ini berdampak besar. Ketika nafas terhenti walau hanya sesaat, tubuh menganggap sedang berada dalam kondisi bahaya. Ini memicu stres mikro, membuat otot menegang, dan pikiran pun ikut gelisah. Lama-lama, kita bisa merasa cemas, mudah lelah, atau tertekan tanpa tahu penyebabnya pasti. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah kesadaran. Saat sedang sibuk, latih dirimu untuk sesekali memeriksa nafas. Apakah ia mengalir bebas atau tertahan? Jika perlu, pasang pengingat kecil dalam pikiranmu, sebuah bisikan lembut, ingat untuk bernafas. Kesalahan ketiga, bernapas terlalu cepat atau berlebihan. Ada anggapan keliru bahwa semakin banyak kita bernapas, semakin baik. Padahal, seperti ombak yang terlalu kuat bisa mengikis pantai, napas yang berlebihan justru bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Bernafas terlalu cepat atau terlalu sering bisa menyebabkan hiperventilasi, mengurangi kadar karbon dioksida dalam darah sehingga mengganggu keseimbangan pH dan fungsi tubuh lainnya. Akibatnya tubuh jadi pusing, mudah lelah, emosi pun ikut tidak stabil. Kita bisa jadi mudah tersinggung, sulit fokus, atau mengalami gangguan tidur. Semuanya bisa berasal dari satu hal sederhana, nafas yang terlalu tergesa-gesa. Untuk menenangkan sistem saraf dan mengembalikan harmoni, cobalah teknik pernapasan sederhana namun ampuh. Metode 4-4-6. Tarik nafas perlahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Dengan ritme ini, napas menjadi lebih tenang, pikiran lebih stabil, dan tubuh mulai masuk ke keadaan damai yang alami. Kesalahan keempat, memaksa napas, bukannya membiarkannya mengalir. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak orang terbiasa memaksa segalanya, termasuk napas. Mereka mencoba bernapas dalam dengan keras, memaksakan teknik tertentu, atau berusaha mengontrol ritme napas secara berlebihan. Tapi napas bukan mesin. Ia bukan sesuatu yang harus dikendalikan dengan kekakuan. Napas sejati itu seperti sungai. Ia perlu mengalir dengan alami, tanpa hambatan, tanpa tekanan. Saat kita terlalu keras mencoba mengatur napas, yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh menjadi tegang, pikiran tak bisa diam, dan ketenangan pun semakin menjauh. Kuncinya bukan pada kontrol, tapi kelembutan. Biarkan napas datang dan pergi seperti gelombang yang menyentuh pantai. Naik dan turun dengan tenang. Rasakan ritmenya tanpa mencoba mengendalikannya. Napas yang mengalir alami menjadi jembatan yang lembut antara tubuh dan kesadaran, antara dunia luar dan dunia dalam. Kesalahan-kesalahan ini mungkin tampak kecil, tapi dampaknya sangat besar. Ketika seseorang mulai memperbaiki pola napasnya, perubahan yang terjadi tidak hanya terasa pada tubuh, tapi juga menyentuh pikiran, emosi, bahkan jiwanya. Napas yang mengalir dengan benar membuat meditasi lebih dalam, perasaan lebih stabil, dan koneksi dengan hidup terasa lebih nyata. Karena napas bukan hanya udara, ia adalah aliran energi, aliran kesadaran, aliran kehidupan. Maka, mulailah dengan satu langkah kecil. Sadari napasmu.
Ubah kebiasaan yang salah dan biarkan napas menjadi jalan kembali menuju ketenangan yang selama ini dicari. Di setiap tarikan dan hembusan, tersembunyi keajaiban yang sering terlupakan. Sebuah jembatan yang menyambung dunia luar dengan dunia dalam, tubuh dengan pikiran, dan manusia dengan dirinya yang paling sejati. Namun seperti jembatan yang dibiarkan rusak dan tak terawat, banyak dari kita telah kehilangan kesadaran akan napas yang kita miliki. Sudah saatnya untuk kembali. Kita memang bernapas, tapi seringkali tidak benar-benar menghirup kehidupan. Kita menarik napas, namun jarang menyentuh makna terdalam di balik itu. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan menghadirkan perhatian penuh pada napas, kita akan menemukan bahwa yang masuk dan keluar dari tubuh ini bukan hanya udara. Di dalamnya ada ketenangan, ada kehadiran, ada sebuah pintu yang bila dibuka dengan kesadaran bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang siapa diri kita sebenarnya. Napas tidak pernah berdusta. Ia adalah cermin yang jujur, refleksi dari dunia batin kita. Saat hati dirundung cemas, napas mengecil dan terputus. Saat amarah meledak, napas menjadi berat, kasar, tak beraturan. Tapi saat jiwa dipenuhi sukacita dan kedamaian, napas mengalir ringan seperti angin yang menari di atas permukaan danau. Ini bukan kebetulan. Napas dan emosi adalah dua sisi dari satu realitas. Saling terikat, saling mempengaruhi. Seseorang yang hidup dalam ketergesaan akan mendapati napasnya pun terburu-buru. Yang hidup dalam stres akan merasakan dadanya sempit dan sesak. Sebaliknya, seseorang yang damai akan bernapas dalam, perlahan, dan lembut. Maka tak heran, siapapun yang ingin mengenal dirinya sendiri harus mulai dengan mengenali napasnya. Setiap kali perasaan tidak menentu muncul, jangan buru-buru mencari jawaban keluar. Perhatikan napas, dengarkan ritmenya. Apakah ia mengalir bebas atau terasa tertahan? Dalam keheningan mengamati napas, seseorang akan menemukan bahwa semua jawaban sesungguhnya telah lama ada di dalam dirinya. Di zaman modern yang penuh distraksi, banyak orang hidup seolah tercerai-berai. Tubuh berada di satu tempat, sementara pikirannya menjelajah ke segala arah. Mereka makan sambil memikirkan pekerjaan, berjalan sambil menimbang kekhawatiran, berbicara dengan orang lain sambil sibuk dengan hal-hal yang belum terselesaikan. Ketidakhadiran ini menciptakan kehampaan. Sebuah ruang kosong yang tak bisa diisi oleh pencapaian, kesuksesan, atau hiburan. Namun, ada satu cara sederhana untuk kembali, yaitu dengan menyadari napas. Setiap kali kita hadir dalam napas, kita sebenarnya sedang memanggil kembali diri kita ke momen ini. Napas menjadi jangkar, penahan yang menyatukan tubuh dan pikiran agar tidak lagi saling menjauh. Saat menarik napas dengan kesadaran penuh, kita benar-benar berada di sini. Dan saat menghembuskan napas perlahan, kita melepaskan beban yang tak perlu kita bawa. Dalam momen sederhana itu, dalam satu tarikan dan satu hembusan, kita merasakan hidup apa adanya. Bukan dalam bayangan masa depan, bukan dalam kenangan masa lalu, tetapi di sini dan sekarang. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya. Mereka menunggu hingga masalah selesai, tujuan tercapai, atau dunia berubah. Tapi, kedamaian sejati tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Dan salah satu kuncinya adalah napas. Ketika seseorang mulai bernapas dengan kesadaran, ia akan menemukan sebuah jeda di antara tarikan dan hembusan, sebuah ruang hening, kecil namun dalam, tempat di mana waktu melambat, pikiran diam, dan kehidupan terasa sangat nyata. Dengan latihan yang konsisten, ruang itu bisa menjadi tempat pulang. Tidak perlu ke tempat terpencil,
Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Cukup menutup mata, menarik napas perlahan, dan membiarkan diri tenggelam dalam keheningan yang sejak awal sudah ada dalam dirinya sendiri. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya. Mereka menunggu hingga masalah selesai, tujuan tercapai, atau dunia berubah. Tapi kedamaian sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dan salah satu kuncinya adalah napas. Ketika seseorang mulai bernapas dengan kesadaran, ia akan menemukan sebuah jeda di antara tarikan dan hembusan, sebuah ruang hening, kecil namun dalam, tempat di mana waktu melambat, pikiran diam, dan kehidupan terasa sangat nyata. Dengan latihan yang konsisten, ruang itu bisa menjadi tempat pulang. Tidak perlu ke tempat terpencil, tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Cukup menutup mata, menarik napas perlahan, dan membiarkan diri tenggelam dalam keheningan yang sejak awal sudah ada dalam dirinya sendiri. Setiap transformasi besar dalam hidup selalu dimulai dari satu titik kecil, kesadaran. Dan kesadaran itu bisa lahir hanya dengan memperhatikan napas. Seseorang yang belajar mengelola napasnya, pelan-pelan akan belajar mengelola hidupnya. Saat menghadapi tekanan, ia tidak lagi mudah terbawa reaksi. Saat badai datang, ia tetap bisa berdiri di tengahnya, diam, tenang, dan utuh. Karena ia tahu, di balik setiap napas, ada kunci menuju kebebasan sejati. Ketika seseorang mampu bernapas dengan tenang, ia tak lagi dikuasai kecemasan saat menghadapi ketidakpastian. Napas yang stabil melahirkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih menciptakan hidup yang lebih seimbang. Melebihi dari sekedar mekanisme tubuh, napas adalah alat suci, jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam banyak tradisi spiritual di dunia, napas selalu dianggap sebagai kunci menuju pencerahan. Para yogi di Himalaya, para biksu di pegunungan Tibet, para meditator di sudut-sudut sunyi dunia, semuanya menjadikan napas sebagai pintu masuk untuk menyatu dengan semesta. Dalam kedalaman napas yang sadar, batas antara diri dan dunia memudar. Seseorang tidak lagi merasa terpisah dari kehidupan, karena pada saat itu, ia menjadi kehidupan itu sendiri. Dan pada akhirnya, kita menyadari, napas bukan sekedar proses biologis. Ia adalah guru yang diam, selalu hadir, namun sering diabaikan. Ia adalah sahabat yang setia, selalu ada, namun jarang disadari. Ia adalah pintu menuju pemahaman diri, kedamaian batin, dan kebebasan sejati. Mulai hari ini, jangan biarkan napasmu lewat begitu saja tanpa makna. Sadari setiap hembusan dan tarikan. Gunakan napas sebagai pengingat untuk kembali ke diri, ke saat ini, ke kehidupan yang sebenarnya. Karena ketenangan yang kamu cari tidak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu dengan sabar untuk ditemukan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika konten ini memberi manfaat atau membuka sudut pandang baru, silakan bagikan kepada orang lain yang juga mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan, karena setiap klik dari Anda benar-benar berarti. Tulis di komentar jika Anda punya pengalaman, cerita, atau pertanyaan seputar napas, meditasi, atau perjalanan batin. Saya akan sangat senang membaca dan membalasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kesadaran, kelimpahan, dan ketenangan yang dalam.